Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ainin, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat, salihin salihat yang dimuliakan Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang semoga dipenuhi dengan lapis-lapis keberkahan dari Allah ini. Kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir kembali di majlis ilmu. Insyaallah di setiap setiap Kamis pertama dan Kamis ketiga biidznillah taala kita akan kembali membahas kitab karya di antara karya-karya para ulama. Setelah kita kemarin biidznillah taala menyelesaikan salah satu kitab fenomenal karya seorang ulama besar, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Insyaallah kita akan memulai pembahasan kitab baru, yaitu kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan, karya Syekh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Kitab ini penting untuk dipelajari karena kitab ini mengandung banyak sekali ragam faedah kebaikan yang bisa langsung kita amalkan dalam keseharian kita. Dan ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, insyaallah kita akan memulai kitab ini. Kitabnya tidak terlalu tebal dan berisi banyak sekali kebaikan dan ilmu yang baru, insyaallah, yang dapat kita langsung ijawantahkan dalam kehidupan iman kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita keistiqomahan untuk mengambil faedah-faedah ilmu di dalamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati penulisnya rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Bapak Ibu, jika menginginkan untuk bisa memiliki kitab ini, ada beberapa versi terjemahan, nanti di searching saja di marketplace, Nasaih Ad-Diniyah, Nasaihud Diniyah, nanti keluar di situ berbagai macam terjemah, karena kitab ini kitab yang sangat masyhur terutama di pesantren-pesantren, sehingga kemudian kita nanti bisa menyimaknya dengan lebih fokus jika Anda memiliki kitabnya, ya. Kita akan memulai terlebih dahulu dari profil penulisnya. Singkat saja kita akan mengenal beliau. Beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau lahir di sebuah desa bernama Syubair, ya, berada di ujung kota Tarim, Yaman, ya, yang ada di Hadramaut, Yaman, ya. Provinsinya namanya Hadramaut, kotanya namanya Tarim, desanya namanya Syubair. Beliau lahir di tanggal 5 Safar 1044 Hijriyah, dan beliau tumbuh besar di kota Tarim, ya. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini
nasab beliau bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini dari kalangan habaib, ya. Nasabnya bersambung ke Imam Ja'far As-Shadiq, kemudian bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain, bin Ali bin Abi Thalib, suami dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada usia 4 tahun beliau ini terkena penyakit cacar, sehingga kemudian sampai membuat kedua mata beliau buta, ya. Penglihatan lahirnya beliau bisa jadi buta, bisa jadi tidak berfungsi, tapi ternyata Allah anugerahkan penglihatan batin yang jauh lebih kuat dan jauh lebih tajam. Dengan itulah kemudian Allah menjaga pandangan beliau dari segala yang haram-haram dan segala yang dilarang. Maka kemudian akhirnya sejak kecilnya beliau habis waktunya untuk menghafalkan Al-Quran, ya, habis untuk bermujahadah, ya, beribadah dengan tekun melawan hawa nafsu, dan juga habis untuk menuntut ilmu dari para ulama yang ada di Tarim, ya. Sampai kemudian beliau berkeliling di kota-kota selain Tarim, juga di Hadramaut, sampai akhirnya beliau mengambil banyak ilmu, ya. Dan tidak hanya itu, bahkan sejak mudanya beliau sudah dipercaya oleh guru-gurunya untuk menjadi seorang dai, karena memang melejit kemampuan beliau sejak mudanya, maka dipercaya oleh guru-gurunya untuk berdakwah, ya. Dan beliau tidak mencintai kemegahan, tidak mencintai keterkenalan, kemasyhuran, tapi beliau lebih suka berkelana di gurun-gurun, di desa-desa, berdakwah di situ, sampai kemudian beliau ini digelari oleh para ulama di Tarim dengan gelar Qutbud Dakwah wal Irsyad, ya, kutubnya dakwah dan, ya, irsyad. Nah, beliau ini apa? Sangat gemar sekali mendakwahkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau ini dimuliakan Allah, bahkan disebutkan oleh para ulama di madhab Syafi'i yang ada di Yaman sana, bahwa beliau ini mujaddid abad ke-11, ya, pembaharu abad 11. Kata Rasulullah, setiap 100 tahun ada seorang mujaddid, ada seorang pembaharu, ya. Nah, beliau ini oleh para ulama, diantaranya ahlu fikih yang terkenal di Yaman, Ibnu Ziyad namanya, ya, beliau ini digambarkan sebagai seorang mujaddid di abad 11, ya. Jadi banyak ulama yang mengatakan dalam dunia tasawuf Imam Al-Ghazali itu adalah pemintal kain, Imam Asy'arani itu ibarat tukang potong, dan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini adalah penjahitnya, ya. Jadi memang beliau dikenal kedalaman ilmunya dan kesalihan ibadahnya, ya. Sampai akhirnya dimuliakan Allah, beliau wafat di tahun 1132 Hijriyah di usia beliau 98 tahun, ya. Dan beliau dimakamkan di kota Tarim, Hadramaut, Yaman, ya. Dan keturunan Habib Abdullah ini ternyata ada di Indonesia, ya, yaitu bernama Habib Hamid bin Ali bin Alwi Al-Haddad, ya. Jadi sekitar tahun 1183 Hijriyah, ya. Jadi sekitar 50 tahun kemudian. Jadi beliau ini cicitnya Habib Abdullah. Itu Habib Hamid ini berpindah ke Indonesia, kemudian bertemu dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian beliau melakukan perjalanan dakwah di sekitar Palembang, dan makam beliau disemayamkan di Palembang, gitu ya. Jadi inilah yang kemudian kita harus tahu, bahwa para ulama dulu hidup, tumbuh, kembang itu tidak lepas dari dua hal, ya. Makanya Bapak Ibu yang punya putra putri
ya, yang punya anak keturunan yang pingin dididik agar besok menjadi ulama, ulama itu tradisinya tidak lepas dari dua hal. Ya, ulama itu lahir dari dua sebab. Satu, memang karena nasabnya adalah nasab ulama. Jadi ayahnya ulama atau kakeknya ulama, ibunya ulama, sehingga kemudian anaknya sejak kecil memang tradisinya tradisi ilmu. Adapun jika orang tuanya bukan ulama, maka kemungkinannya yang kedua. Apa kemungkinan yang kedua? Ulama itu juga sering kali lahir dari orang tua yang bukan ulama, tapi sejak kecil anaknya ini dititipkan oleh orang tuanya kepada ulama. Artinya sejak kecil lingkungannya betul-betul dijaga agar lingkungannya adalah lingkungan ilmu. Ya, kalau hari ini mungkin bisa kita samakan dengan lingkungan pesantren. Ya, dititipkan ke Ustadz A, Ustadz Fulan, disuruh belajar tahsin sama Ustadz Fulan. Ya, selesai tahsin disuruh belajar fikih sama Ustadz Fulan. Ya, demikian. Ya, begitu juga ulama-ulama yang kita kenal torehan namanya dan karyanya dari kitab-kitab para ulama itu, mereka tidak lahir kecuali dari dua bentuk itu. Imma orang tuanya adalah ahlul ilmi, ya, dan sejak kecil dia sudah kenal ilmu, atau orang tuanya bukan ahlul ilmi, mungkin orang tuanya awam, tapi kemudian orang tuanya punya semangat, punya azam, punya tekad agar anaknya ini yang bisa, ya, menjadi kebaikan dan tabungan untuk orang tuanya nanti. Ketika kemudian anak-anaknya dididik, ya, dan kader agar menjadi seorang ahlul ilmi. Ya. Ahlul ilmi itu, hadirin muliakan Allah, mengalirkan pahala, menggabungkan dari tiga pahala jariyah. Hadir, kata para ulama, idza mata, kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Manusia itu meninggal, terputus amalnya kecuali tiga amalan yang tidak terputuskan. Shadaqatin jariyatin, kemudian apa? Al ilmu yuntafa' bih, yang ketiga waladin sholih yad'ulah. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan. Tiga amalan ini, ya, tiga amalan ini bisa digabungkan dalam amalan seseorang, yaitu seorang apa? Seorang ahlul ilmi. Kata para ulama, ahlul ilmi itu ulama. Kalau panjenengan punya anak keturunan ahlul ilmi, punya anak keturunan ulama, ya kalau anda sekarang anak-anaknya sudah gede semua, ya cucunya jadi ulama. Kalau cucunya tidak jadi ulama, cicitnya jadi ulama. Ya, itu pahalanya mengalir terus menerus kepada dirinya sendiri dan kepada leluhurnya, kepada orang yang punya andil untuk menjadikan dia ahlul ilmi. Kenapa? Karena ulama itu satu, shadaqatin jariyah. Sedekahnya apa? Sedekahnya sedekah ilmu. Ya, itu ngalir terus, hadir, ngalir terus sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Ilmu itu kalau bisa merubah seseorang, maka ketika seorang itu berubah jadi baik, pahalanya ngalir semua. Tidak hanya ngalir kepada si ulama, tapi ngalir juga kepada leluhurnya. Yang ketiga, waladin sholih yad'ulah. Anak-anak soleh yang mendoakannya. Siapa? Murid-muridnya. Murid-muridnya tidak akan berhenti apa? Mendoakan gurunya, maka akan mengalir terus pahalanya, hadir. Ya, jadi investasi berharga itu tidak hanya menjadikan anak kita anak yang solih saja, tapi juga mengusahakan anak kita menjadi anak-anak yang muslih, anak-anak yang tidak hanya solih untuk pribadinya, tapi juga mensolihkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Nah, ini kita belajar dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Kitab ini terbagi menjadi beberapa abwab atau beberapa bagian, beberapa bab. Ya, kita akan mulai membahasnya satu persatu. Kita mulai dulu dari pembahasan pertama, at-taqwa wasiyatullah li'ibadi. Takwa adalah nasihat Allah untuk hamba-hambanya. Ya.
Di bab pertama, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu ayat di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat ke-102. Mari kita buka surah Ali Imran ayat ke-102. Jadi Allah itu meletakkan nasihat untuk hamba-hambanya. Itu Allah letakkan nasihat ini tidak hanya untuk umat Nabi Muhammad, tapi untuk umat semuanya. Nasihatnya satu saja, nasihat ketakwaan. Itu Allah letakkan di dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Ayat ini adalah ayat yang paling sering kita dengarkan, terutama ketika khatib berkhutbah. Di pembukaan selalu menyitir ayat ini dan menyebutkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali matilah dalam keadaan kamu muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ayat ini, kata penulis rahimahullahu ta'ala, adalah perintah, nasihat, ajakan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman. Ajakannya cuma satu saja, nasihatnya cuma satu, perintah kita hidup di dunia ini cuma satu, takwa. Ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat takwa itu seakan-akan menggabungkan semua kebaikan. Semua kebaikan dari yang awal sampai yang akhir, dari yang besar sampai yang kecil, itu terhimpun dalam sebuah kata namanya takwa. Hadirin. Dan takwa ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah wasiat, nasihat yang Allah berikan kepada seluruh umat, bukan hanya umatnya Nabi Muhammad saja. Seluruh umat disuruh takwa, ya, disuruh takwa. Kalau kita buka dalam surah An-Nisa ayat 131, kita akan dapatkan kalimat walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha. Ya. Dan kami telah berwasiat, kata Allah, kepada orang-orang yang memegang Alkitab, orang-orang sebelummu, min qablikum, Yahudi, Nasara, dan umat-umat yang lainnya, ya, wa iyyakum, dan juga kami memberi wasiat kepada kalian, umatnya Nabi Muhammad. Apa wasiatnya? Anittaqullaha, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi perintah Allah setelah kita ini beriman kepada Allah itu adalah perintah takwa, hadirin. Ya. Di dalamnya ada banyak kebaikan. Di dalam ketakwaan itu ada banyak kebahagiaan. Ya. Maka sebelum kita beranjak lebih jauh, apa manfaat takwa, bagaimana cara bertakwa, bagaimana cara memelihara ketakwaan, kita harus tahu dulu definisi takwa, hadirin. Ya. Kita baru saja meninggalkan Ramadan. Orientasinya Ramadan kita tahu dalam surah Al-Baqarah 183 Allah berfirman apa? La'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian keluar dari Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, kita harus tahu dulu nih makna takwa apa, ya. Takwa ini definisinya apa? Kata penulis rahimahullah, at-taqwa ibaratun animtisali awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahihi zahiran wa batina. Ya, takwa adalah satu ungkapan, ya, untuk menunjukkan imtithali awamirillah. Ya, imtithal awamirillah itu apa? Ya, menunjukkan bahwa seorang hamba itu mengerjakan perintah-perintah Allah.
wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah, zahiran wa batina, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Artinya takwa ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak hanya ketika di depan dan di hadapan manusia saja ya. Ngerjakan perintah kalau pas ramai orang, kalau pas ketika sendirian tidak dikerjakan perintah. Kalau pas sama orang sholatnya bisa lama gitu ya, kalau pas sendirian sholatnya ngebut tadi ya. Kalau pas sama orang sodakohnya bisa banyak, kalau pas tidak ada orang yang lihat sodakohnya pelit-pelit. Nah, ini bukan takwa. Takwa itu zahirun wa batina. Ketika di depan manusia anti maksiat, tapi ketika sendirian dialah pakar maksiat ya. Bukan seperti ini takwa. Takwa itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, zahirun wa batina ya, baik secara zahir maupun secara diam-diam ya. Nah, inilah yang kemudian dikatakan Allah dalam surah Ali Imran tadi ayat ke-102, haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa ya. Sebenar-benar takwa itu yang bagaimana, Ustaz ya? Sebenar-benar takwa itu, haqqa tuqatih itu, sebenar-benar takwa itu dijelaskan oleh para ulama tafsir ya. Haqqa tuqatih ay ayyuta wa la yu'sa, ayyuta wa la yu'sa, menyembah Allah dengan sebenar-benar taat dan tidak berpikiran untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi taat dalam segala saat tadi ya. Tidak pernah punya pikiran untuk mau memaksiati Allah. Ini haqqa tuqatih ya. Ayyuzkar wa la yunsa, mengingat Allah terus menerus dan tidak punya pikiran untuk melupakan Allah. Wa yushkar wa la yukfar ya, mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita dan tidak punya pikiran untuk menggerutu atas nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah. Nah, itu sebenar-benar takwa itu begitu. Taatnya tanpa syarat hadir. Sehatnya taat, sakitnya taat, kaya taat, cukup ya taat ya, banyak uang taat, tidak ada uang juga taat ya. Ketika sedih tetap taat, ketika sedang senang juga taat ya. Tidak pilih-pilih taatnya ya. Taatnya nggak musiman, tanggal tua taat, tanggal muda nggak taat ya. Biasanya begitu ya, iman bertambah di tanggal tua, iman berkurang di tanggal muda, kata orang-orang begitu. Kalau tanggal tua lagi tidak ada uang, masya Allah, sholatnya mempeng hadir ya. Kalau lagi banyak uang ya, sholat sunnah nggak dikerjakan, wajibnya masbuk karena lagi banyak uang. Nah, ini nggak benar nih. Taat itu dalam segala
a'udzu biridhaka min sakhatik, ya Allah aku berlindung dengan keridhaanmu dari murkamu. Wa bi mu'afatika min uqubatik, dan dengan keselamatanmu dari siksamu. A'udzu bika minka, aku berlindung pula denganmu dari murkamu ya Allah. La uhsi tsana'an 'alaika, aku tidak mampu menghitung pujianku kepadamu ya Allah. Semua pujian kepadamu itu aku tidak bisa ngitung, saking banyaknya pujian kepada Allah. Kama asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji terhadap dirimu sendiri. Ini bentuk kehinaan seorang hamba kan? Ya. Jadi kalau kita harus mengartikan haqqa tuqatih itu terus on terus, hadirin, 100% terus, itu makna yang salah. Ittaqullaha haqqa tuqatih itu tidak yang 100% terus, tapi apa? Ya kadang-kadang 80%, kadang-kadang turun. Tapi kita berusaha turunnya, lowbatnya itu jangan lama-lama, hadirin. Ya kayak HP ini kan, kita HP ini mati lowbat 5%, mati pet, itu kan gelisah kita. Dan pingin nyari stop kontak kan, ketemu stop kontaknya, chargernya ketinggalan di rumah, nambah gelisah lagi kan. Ya, begitu sama hadirin. Iman ini kadang naik kadang turun. Al imanu yazidu wa yanqus, kan begitu kata para ulama, naik dan turun, bertambah berkurang. Tapi mari kita berusaha naiknya itu lebih lama daripada turunnya. Turunnya kalaupun turun jangan kelamaan. Ya, harus segera naik lagi. Ya, itu makna haqqa tuqatih yang benar. Karena kalau harus naik terus, Rasulullah saja mengakui kelemahan dirinya sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu hadirin, setiap hari sujud sama Allah, setiap hari rukuk sama Allah, kata penulis rahimahullahu taala. Setiap hari memuji Allah, bertasbih kepada Allah, tidak pernah bermaksiat sama sekali. Kesibukannya malaikat itu taat, agendanya itu agenda ketaatan semua. Ya, aktivitasnya nggak kayak kita. Kita ini aktivitas taatnya ada, aktivitas peluang aktivitas maksiatnya juga ada. Ini malaikat taat terus, tapi apa yang menjadi doa malaikat ketika berdoa kepada Rabbnya? Dalam sebuah riwayat disebutkan malaikat berdoa kepada Allah dengan doa subhanaka walakal hamdu ma arrafnaka haqqa ma'rifatik wala abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, maha suci engkau, subhanaka walakal hamdu, segala puji hanya milikmu. Ma arrafnaka haqqa ma'rifatik. Ya, kami tidak mengenalmu dengan sebenar-benar pengenalan. Wala abadnaka haqqa ibadatik, dan kami tidak menyembahmu dengan sebenar-benar penghambaan. Itu malaikat saja mengakui dirinya lemah. Padahal agendanya dari pagi sampai malam taat tok. La ya'sunallaha ma amaru la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah dalam Al-Qur'an surat Tahrim itu. Tidak pernah maksiat sedetik pun kepada Allah dan selalu taat atas perintah Allah. Itu saja masih mengakui kelemahan dan ketidakberdayaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ittaqullah haqqa tuqatih itu bukan yang terus naik terus ya, tapi selalu berusaha. Ya, ketika iman ini sedang naik-naiknya, maka dia manfaatkan semua amalan yang baik untuk bisa dia peroleh kebaikannya. Ya, dia maksimalkan. Tapi ketika iman ini turun, dia berusaha agar bisa meningkatkannya lagi. Ya, bisa meningkatkannya lagi. Makanya hadirin muliakan Allah, tidak ada agenda yang lebih besar hadirin dalam kehidupan ini, melainkan kita harus bersungguh-sungguh untuk menjaga keislaman. Ya. Karena kalau Islam ini lepas dari kita sudah hadirin. Kalau masih Islam, masih mukmin, masih beriman, itu naik turun itu ya masih bisa diusahakan. Tapi kalau hidayah ini lepas dari diri kita sudah hadirin, bubar jalan hadirin, putar balik sudah. Ya, sudah tidak ada jalan-jalan lagi ke surga hadirin. Ya. Maka nikmat Islam, nikmat iman yang Allah berikan ini mari kita jaga sebaik-baiknya. Nah, penulis rahimahullahu taala di sini mengatakan, ya, usaha yang harus habis-habisan dilakukan oleh seorang mukmin itu adalah usaha untuk hifdzi islamihi,
untuk menjaga keislamannya, ya, menjaga keislamannya. Kenapa? Karena kalau sudah Islam tinggal berusaha tadi bertakwa, ya. Tapi kalau nggak Islam gimana mau bertakwa, hadir? Ya. Kalau kehilangan hidayah, kehilangan apa? Kehilangan ketakwa, kehilangan keimanan, taufik, dia akan tambah berpaling. Ya. Maka ini momen yang bagus, hadirin. Tanggal ini tanggal merah, ya. Alhamdulillah, saya juga baru tahu nih di parkiran tadi. Loh, ini tanggal merah, gitu ya. Ya, ini masya Allah suami istri banyak yang datang, hadirin. Harus kompak dalam ketaatan, hadirin. Harus samakan frekuensi, harus sama-sama gandeng tangan pasangannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda datang sendirian, suaminya belum mau datang, jangan berhenti berdoa, karena hidayah itu miliknya Allah. Ya, jangan bosan mendoakan. Jika Anda bapak-bapak, ya, yang istrinya belum mau ngaji, jangan berhenti berdoa. Ya, bareng-bareng, ya, bareng-bareng ngaji bareng, ya, baca Quran di rumah kompak bareng, gitu ya. Kita loh mau beli mobil saja harus rembuk kan, harus bareng-bareng kan. Warnanya yang apa ini Pak? Putih atau hitam ini? Ya, ya kalau ngurus dunia saja kita bisa bareng-bareng, masa ngurus akhirat tidak bisa bareng-bareng, hadir? Ya, harus bisa bareng-bareng, hadir. Ya, biar masuk surganya juga bareng-bareng. Nah, kembali kepada pembahasan kita, ya. Kata penulis rahimahullah, wa 'alal insan al-ijtihadu fi hifdzi islami. Kepada setiap manusia, hamba-hamba Allah, tugas utamanya setelah dia beriman adalah menjaga keimanannya, menjaga keislamannya, ya, menjaga keislamannya. Lah caranya bagaimana menjaga keislaman ini? Beliau menyebutkan beberapa cara, ya. Menjaga keislaman itu yang pertama adalah ta'atullahi ta'ala. Ta'atullah itu kalau diartikan taat, tapi kalau saya punya bahasa yang lebih ringan, jangan neko-neko, jangan melanggar aturan. Sudah, apa yang diperintahkan kerjakan, apa yang dilarang jangan dilanggar, ya. Apa yang tidak dibicarakan oleh syariat silahkan dinikmati. Itu tiga, itu taat. Apa yang diperintah kerjakan. Sholat 5 waktu sudah kerjakan. Oh, itu perintah. Dan itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seorang hamba itu dicintai Allah. Ada perintah kerjakan. Keluar zakat, ya keluarkan zakat. Ya. Yang wajib-wajib dulu saja, ya. Baru kemudian yang sunnah itu melengkapi, karena kita sadar yang wajib ini kadang-kadang apa? Kadang-kadang yang tidak sempurna. Sholat kadang-kadang ngantuk, puasa kadang-kadang emosi, bayar zakat kadang-kadang agak hitung-hitungan, ya. Makanya butuh amalan sunnah. Pokoknya yang perintah kerjakan, yang dilarang jangan dilanggar. Itu taat tadi. Yang tidak dibicarakan syariat silahkan dinikmati. Selama tidak dibicarakan syariat itu berarti boleh, ya. Rahmatan lakum, kata Rasulullah, semua wa ma yaskutu anha, apa yang didiamkan oleh syariat itu adalah rahmat untuk hamba-hambanya Allah, ya. Ngopi dibicarakan syariat tidak? Ngopi enggak, berarti mubah. Ngobrol dibicarakan syariat enggak, ya sudah, ngobrol sama teman boleh, ya. Pokoknya hal-hal yang tidak dibicarakan syariat itu hukumnya boleh, ya. Kerjakan tidak apa-apa. Tidak hanya sekedar boleh, bahkan amalan-amalan yang mubah itu bisa berubah jadi pahala kalau kita tahu caranya, ya. Ngopi pagi hari, ya kan, ngaduk kopi, ya, bikin kopi, ya, duduk di teras rumah, seruput gitu ya, sambil melihat taman, melihat pemandangan, lihat jalan, lihat orang lewat. Itu mubah, tapi bisa jadi pahala kalau kita tahu caranya. Ya, di antara caranya adalah ketika kita melakukan semua aktivitas, pastikan kita menata niat dari aktivitas itu. Ngopi niatnya
taat ya nggak bisa, ini kopi ini hukumnya mubah ya. Ngerjakan perintah ya ini bukan perintah. Oh iya, taat itu kan nggak hanya mengerjakan perintah, taat itu kan juga meninggalkan larangan. Ya sudahlah, saya ngopi niat ya Allah untuk meninggalkan maksiat. Karena kalau saya nggak ngopi, mata saya malah jelalatan nanti ya Allah. Saya kalau nggak ngopi nanti malah saya sibuk gibah orang sama istri saya. Ya sudah, saya tak ngopi saja. Ya, ninggalkan maksiat, dapat pahala lah, dapat pahala hadirin, masya Allah. Ya. Makanya saya sering katakan ya, kita ini semua aktivitas harus ada dalilnya, biar jadi pahala, ya, biar jadi pahala, hadirin. Ya. Nah, untuk mempertahankan dan menjaga keislaman diri kita ini, satu, taat. Taat itu tadi ngartikan gampangnya Pak, kalau ada perintah sudah kerjakan. Ya, kalau ada larangan jangan dicoba. Kalau tidak dibicarakan silahkan dinikmati. Ya. Taat itu tidak neko-neko, itu taat tadi. Ya, ada aturannya semua ini. Karena kalau neko-neko itu bikin deg-degan tadi, bikin kita was-was. Jenengan ke perempatan depan ini, samping Brimob ini. Kalau lampu merah, jenengan bablas atau berhenti? Tadi? Berhenti dulu kan. Tapi ada nggak orang yang bablas tadi? Ada kan? Deg-degan nggak tuh? Yang lihat saja deg-degan hadirin, apalagi yang lakoni gitu loh, ya kan? Wah, nanti lihat kanan kiri, tahu ada polisi enggak, ya kan? Masya Allah. Sama hadirin, hidup ini ada aturannya. Siapa yang bikin aturan? Yang menciptakan kita. Tugas kita tinggal taat aturan. Selama taat aturan, jalannya lurus hadirin, masuk surga gampang, tidak banyak hambatan hadirin. Ya. Maka satu, untuk mempertahankan keislaman kita, menjaga keislaman, taatullah. Yang kedua, ya, yang kedua adalah selalu berdoa agar Allah karuniakan rasa syukur dalam diri kita. Allah karuniakan rasa syukur dalam diri kita. Kita harus menginsafi bahwa Islam ini nikmat yang sangat besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat Islam, nikmat iman. Ya. Dengan iman ini kita tidak hanya fokus memikirkan jasad kita, tapi juga memikirkan hati kita. Ya. Menggelisahkannya bukan hanya menggelisahkan dunia, tapi menggelisahkan kehidupan setelah dunia. Dengan iman nih, ya. Itu yang kemudian menjadikan kita apa? Menjadikan kita ini banyak kemudahan dalam hidup. Rasa syukur itu penting untuk dijaga. Ya. Rasa syukur ini bisa dijaga dengan mengcompare antara urusan dunia dan akhirat. Misalnya kita hidup ini pekerjaan masih serabutan gitu ya. Masih ya kadang-kadang ada kerjaan dapat uang, kadang-kadang tidak dapat. Itu hadirin, kondisi seperti itu kalau menggunakan kacamata keimanan, kemudian kita menampilkan rasa syukur, maka akan tenang saja hadirin. Tenangnya bagaimana? Tidak apa-apalah ya, agak melarat sedikit di dunia tidak apa-apa, yang penting tidak melarat di akhirat ya. Siang-siang kepanasan tidak apa-apalah, panas-panas dulu, yang penting tidak kepanasan di neraka nanti ya. Ada orang yang tidak suka sama kita, tidak apa-apalah, dizolimi sama orang tidak apa-apa, kita maafkan saja, yang penting nanti tidak ada orang yang zolim kepada kita di akhirat. Jadi kacamatanya itu apa? Akhirat terus jadi ya. Ngelihat api di dunia ya, panas apinya ya, ini tidak seberapa, nanti ada api nanti yang di neraka yang lebih panas ya. Sehingga kemudian apa? Rasa syukur atas keimanan ini yang kemudian muncul, yang kemudian bisa menjadikan kita ini lebih nikmat menjalani hidup ini ya, merasa bersyukur ya, terus bersyukur kepada Allah, memuji Allah, zikrullah, itu untuk menjaga keimanan kata beliau. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga adalah
sa'ilan minallahi husnal khatimah, selalu memohon kepada Allah agar diberi rizki husnul khatimah. Hadir, harus husnul khatimah hidup itu hadir, ya. Tidak boleh tidak boleh tidak husnul khatimah, itu tidak boleh, ya. Makanya untuk mempertahankan keislaman, jangan sampai kita berdoa kemudian kita lupa tidak minta husnul khatimah, minta husnul khatimah, ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh beliau, qad balaghana anna syaitan yaqul, setan itu berkata, ya, ada riwayat disebutkan sampai kepada kami bahwa syaitan la'natullah alaih berkata, qasama dhuhril ladzi yas'alullah ta'ala husnal khatimah, ya, punggungku ini retak dan punggungku ini remuk gara-gara melihat orang yang setiap hari meminta kepada Allah husnul khatimah. Jadi setan itu kalau melihat ada orang minta Allahumma rzuqni husnul khatimah atau Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, ya Allah anugerahi kami husnul khatimah, setan itu langsung ngeper hadir. Setan itu langsung putus asa hadir. Kok ada orang orientasinya husnul khatimah, itu setan langsung, ya, nggak pede, down semangatnya hadir. Sampai diibaratkan qasama dhuhri, remuk punggungku kalau melihat ada orang yang minta kepada Allah husnul khatimah, ya. Fa'aqulu, dan aku berkata kepada orang ini, mata yu'jibu hadza bi'amali, kapan orang ini ujub sama amalannya. Jadi kesempatannya setan itu kalau melihat orang sudah fokus beramal, fokus minta husnul khatimah, mereka harapannya cuma satu, kapan orang ini ujub sama amalannya, merasa cukup, merasa bangga sama amalannya, kapan ya, ya. Akhafu an qad fatana, jangan-jangan dia sudah tahu segala bentuk godaan dan makarku, tipu dayaku, makanya dia tidak pernah ujub sama amalan. Jadi setan itu deg-degan, Bu, kalau kita ini apa, minta terus-menerus husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah wa alaihi aidon an yujanibal ma'asi wal atham, berusaha sekuat tenaga untuk menjaga jarak diri kita dengan kemaksiatan dan dosa. Jangan akrab sama maksiat sama dosa, karena kata para ulama, ya, menyimpulkan dari sebuah ayat dalam Al-Quran surah Rum ayat 10, salah satu tanda su'ul khotimah itu apa? Orang yang biasa akrab sama dosa, Bu. Apa kata Allah dalam surah Rum ayat 10? Summa kana akibatal ladzina asa'u su'a an kazzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Dan orang-orang yang akhir kehidupannya, kesudahan hidupannya adalah kesudahan yang buruk, mereka adalah orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan meremeh-remehkan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran dan meremehkan Al-Quran itu kan maksiat. Orang yang hari-harinya maksiat, terus dekat sama ahlul maksiat, ya, diam melihat kemaksiatan, ini tanda su'ul khotimah nih. Makanya maksiat itu pilihannya dua. Satu, ketika kita bisa menjauhi, jauhi. Kalau ada di depan mata kita, maka orang yang bermaksiat harus kita ingatkan, ya. Karena maksiat dosa terselubung itu apa? Ya. Kata para ulama, salah satu dosa terselubung itu adalah mendiamkan kemaksiatan yang ada di depan mata kita. Ada maksiat di depan mata kok diem aja kita, wah, itu maksiat terselubung. Maka pilihannya dua, kalau bisa menghindari, hindari. Kalau tidak bisa, memang ada di depan mata kita, ya ingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf itu kan bertingkat, gak harus langsung ngoprak-ngoprak hadirin. Amar ma'ruf itu kalau bisa dengan tangan, kalau tidak mampu dengan tangan, dengan mengingatkan, dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, setidaknya ketika ada maksiat di depan mata, hati kita bergemuruh hadirin. Dengan hati ada penolakan dalam hati kita ini. Ya, ini tidak boleh ini. Kenapa? Karena kalau tidak ada kegelisahan, tidak ada kegemuruhan dalam hati itu tanda su'ul khotimah, kata beliau rahimahullah ta'ala, ya.
Jadi sebisa mungkin membuat jarak antara diri kita dengan maksiat. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ini yang paling penting hadirin. Yang kelima, wa alaika alla tazala khaifan min su'il khatimah. Ya, memelihara rasa takut akan su'ul khatimah. Ya, khawatir dan takut akan su'ul khatimah. Wah, ini penting juga nih hadirin, ya. Harus tumbuh dalam diri kita ini apa? Perasaan, ya Allah, nanti kalau su'ul khatimah gimana? Ada maksiat, tergoda ingin mencoba, ya Allah, nanti kalau saya mati ketika itu bagaimana? Ya. Lagi jalan mau diajak teman-teman datang ke majelis ghibah, nyinyir, ya Allah, nanti mati pas ghibah gimana? Ya. Harus begitu hadirin, ya. Ada satu riwayat salafus saleh itu indah sekali hadirin, ya. Beliau ini berkata, wa qala ba'duhum. Salafus saleh ini punya kebiasaan apa? Memelihara rasa takut akan su'ul khatimah. Lau uridu alayya al-maut 'ala al-islam bi babil hujrah wa syahadah bi babid dar, lakhtartul mauta 'ala al-islam 'ala babil hujrah. Kalau dikasih dua pilihan aku untuk mati dalam keadaan syahid di depan rumah atau tidak syahid, yang penting Islam saja, di depan kamar rumah, maka aku lebih memilih meninggal di depan kamar daripada meninggal di depan rumah dalam keadaan syahid. Kira-kira yang lebih utama mana, Pak? Bu, mati syahid di depan rumah atau mati sakit di dalam kamar? Lebih mulia mana? Lebih husnul khotimah mana nih harusnya? Yang syahid dong, ya. Syahid perang sama musuh terus meninggal di depan rumah gitu ya. Berdarah-darah meninggal di depan rumah. Lah ini salafus saleh ini bilang, kalau seandainya aku diberikan dua pilihan, meninggal syahid di depan rumah setelah selesai berperang dengan meninggal biasa saja sebab lain di dalam kamar atau di depan pintu kamar, maka aku lebih memilih meninggal di depan kamar. Kenapa? Ya, kenapa? La anni la adri malladhi yu'radu li qalbi fima bainal hujrah ila babid dar. Karena aku tidak pernah tahu dalam kondisi itu apa yang ada dalam hatiku. Ya, ketika aku berada di depan rumahku. Maksudnya kadang-kadang kita ini punya amalan besar, tapi kemudian hati kita tidak kuat hadirin untuk kemudian apa? Bisa terjaga dari amalan itu. Kemudian kita meninggalnya itu bukan dalam keadaan syahid, tapi dalam keadaan pamer amalan. Ya, jadi lebih aman meninggal di dalam rumah kan, ya, tidak dilihat orang. Ya, daripada kemudian tidak bisa menjaga. Ya, ya ini perkataan ulama yang menunjukkan bahwa kekhawatiran mereka meninggal su'ul khotimah itu luar biasa. Ya. Mereka tahu mati syahid itu mati yang mulia, tapi mereka tidak pernah bisa menjaga hatiku ini besok itu dalam keadaan ya, terjaga tidak ketika aku mati syahid di depan rumah dilihat sama banyak orang. Nah, kayak gitu hadirin, ya, sampai kayak gitu. Ya. Nah, inilah yang kemudian yang dimuliakan Allah harus menjadikan kita paham bahwa kita harus memelihara ini rasa takut. Kalau nanti mati su'ul khotimah gimana? Ya, ya. Kalau mati su'ul khotimah gimana ini? Ya. Karena Rasul kita SAW itu mengabarkan nanti ada orang itu yang amalannya banyak, amalan solehnya, kemudian gara-gara satu amalan dia tidak jadi masuk surga kan? Kan gitu jelas disebutkan di sini dalam kitab ini disebutkan hadisnya. Ya, wa fil haditsis sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Nanti di antara kalian itu ada orang yang hidupnya bertaburan amalan penduduk surga. Amal solih terus, dari kecil sampai gede soleh terus. Ya. Hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai jarak antara dirinya dengan surga tinggal satu hasta hadir. Segini. Artinya kalau dia melakukan satu amalan solih lagi meninggal masuk surga hadir.
fayasbiqu alaihil kitab, catatan takdir mendahuluinya, fayamalu bi amali ahlin nar, dia melakukan satu amalan penduduk neraka di akhir hidupnya, fayadkhulaha, masuk neraka diri, gak jadi masuk surga. Sebaliknya, fa inna ahadakum, ada juga di antara kalian nanti, la ya'malu bi amali ahlin nar, hidupnya penuh dengan amalan penduduk neraka, ahlul maksiat, pendosa hadir, suka ingkar sama Allah hidupnya itu, hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, sampai jarak antara dirinya dengan neraka tinggal 1 jengkal hadir. Sekali lagi maksiat, meninggal, masuk neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi catatan takdir mendahuluinya, fayamalu bi amali ahlil jannah, dia melakukan satu amalan penduduk surga sebelum meninggal, fayadkhulaha, dia masuk surga. Tidak jaminan hadirin. Kondisi kita hari ini duduk di masjid menyimak ilmu ini tidak jaminan. Kita harus menjaganya hadirin. Kita harus menjaganya sampai akhir hayat kita, sampai betul-betul kita memastikan meninggal husnul khotimah. Ya. Ada seorang di zaman Rasulullah, cerdas, hafid, pinter, mubalik hadirin. Disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan nama ini, Ar-Rajal bin Unfuwah namanya. Jadi sekretarisnya Nabi. Kalau Nabi majlis di sini, duduk di samping ini, nulis. Orang kepercayaan Nabi. Sampai suatu ketika sahabat kumpul, Rasulullah bersabda, sungguh di antara kalian nanti ada yang masuk neraka, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Sahabat itu yang macam-macam, kayak kita macam-macam ini. Cara memahami hadis ini macam-macam. Ada yang bilang di antara kalian kan yang di luar-luar juga. Ada yang oh jangan-jangan kita ini. Ada yang bilang insya Allah bukan kita lah, kita kan sahabat Nabi. Tapi ada sahabat itu yang ketakutan, namanya Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah ini notabene masuk Islamnya agak terlambat. 3 tahun sebelum Rasulullah wafat baru masuk Islam. Jadi merasa tertinggal dari sahabat yang lainnya. Abu Hurairah dapat hadis itu, deg-degan luar biasa. Jangan-jangan saya ini, jangan-jangan saya ini. Sampai akhirnya Abu Hurairah menulis semua nama yang ada di majelis itu. Ditulis semua namanya. Ya. Kemudian diperhatikan satu-satu nama ini. Satu meninggal, dicek ada di nama ini, tidak ada. Meninggalnya gimana? Oh mati syahid di medan perang. Berarti bukan ini orangnya, dicoret. Semua yang hadir ditulis jadi. Ada yang meninggal tidak dalam keadaan perang, di dalam rumah tapi habis sholat, berarti bukan ini. Coret, sampai akhirnya hadirin yang ada di daftar namanya Abu Hurairah tersisa 2 nama. 1 Abu Hurairah, 2 Ar-Rajal. Apa enggak ngeper Abu Hurairah hadirin? Ar-Rajal ini hanya cerdas jadi. Orang kepercayaannya Rasul, nulis wahyu, tidak hanya itu, mubalik hadirin. Influencer. Dia kalau ngomong itu orang lain domblong hadirin. Terpengaruh sama omongannya. Abu Hurairah lihat, ya Allah, fik ini berarti aku ini. Ya. Wah, tidak ada harapan ini. Sampai akhirnya Rasulullah wafat. Singkat ceritanya Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah pertama. Apa kesibukan Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun itu? Abu Bakar itu kan dari tahun 11 sampai 13. Kesibukannya hanya 3 kan. Memerangi nabi palsu, memerangi pembangkang zakat, memerangi orang yang murtad. Ada nabi palsu yang sangat terkenal ketika itu, namanya Musailimah Al-Kadzab. Atau sebagian mengatakan Musailamah Al-Kadzab. Followernya jutaan ini. Centang biru ini. Iya, betul. Akunnya itu udah centang biru nih Musailamah nih. Ya. Terverifikasi. Ya. Banyak pengikutnya, ya. Bisa mempengaruhi orang. Abu Bakar akhirnya mengutus para dai dan para pendakwah untuk bisa mengajak mereka bertobat. Nabi-nabi palsu ini. Ya. Karena Musailamah ini orang yang sangat kuat narasinya, punya banyak pengikut, diutuslah sahabat pilihan yang diutus Ar-Rajal. Ar-Rajal, berangkat kamu jadi duta besar Islam mendakwai Musailamah dan pengikutnya. Diumumkan yang berangkat ke Musailamah Ar-Rajal, Abu Hurairah tambah minder hadirin, ya kan? Kayaknya udah gak ada harapan. Kayaknya yang disebut Rasulullah ketika itu saya.
Akhirnya hadirin berangkat Ar-Rajal. Belum sampai ke Yamamah, markasnya Musailamah. Musailamah sudah dapat info dari intelijennya akan datang utusan Abu Bakar namanya Ar-Rajal. Senang Musailamah, Ar-Rajal itu kawan lamaku, dia ini seorang influencer ya, kalau seandainya dia jadi pengikutku maka semakin banyak nanti followerku. Akhirnya Ar-Rajal datang, belum sempat berkata-kata, belum sempat mendakwahi Musailamah. Musailamah sudah berkata, wahai teman lamaku, apa kabarmu? Berapa kantong emas yang kau inginkan aku berikan, berapa pertokoan yang kamu mau aku serahkan, berapa istri yang kamu ingin nikahi aku siapkan, tapi syaratnya satu, murtad dari agamanya Muhammad jadi pengikutku. Goyah imannya hadirin, murtad hadirin, pindah dari agamanya Nabi Muhammad menjadi pengikutnya si Nabi palsu. Berita murtadnya Ar-Rajal bin Unfuah sampai ke Madinah. Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa loh? Sampai berita itu ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sujud syukur, Pak. Iya, Pak. Sujud syukur. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, ternyata ini orang yang dibicarakan Rasulullah. Nanti di antara kalian ada yang masuk neraka gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Tidak ada jaminan hadirin ya, tidak ada jaminan. Ada seorang sahabat lagi sebaliknya nasibnya hadirin, namanya Usairim bin Abdul Ashal. Usairim ini seorang jagal hadirin ya, dikenal sangat jago dalam berperang. Pedangnya ini sudah memenggal banyak kepala kaum muslimin. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, datang ke Madinah, pingin menemui Rasulullah. Sahabat sudah cemas, ini apa ini maunya ini? Ternyata dia pingin syahadat tadi. Hai Rasulullah, ya, telah datang hidayah kepadaku, aku ingin bersyahadat di depan. Betapa senangnya Rasulullah mendapatkan kabar itu, dituntun syahadat. Selesai syahadat, Usairim bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, setelah syahadat apa ya Rasulullah? Sholat? Bukan sholat wahai Usairim. Bayar zakat? Bukan bayar zakat wahai Usairim. Terus apa ya Rasulullah setelah syahadat? Bantu kaum muslimin sedang berperang melawan musuh-musuh Allah. Berangkat kamu berjihad, bantu mereka. Karena Rasulullah tahu nih potensi sahabat ini. Berangkat hadirin, belum sholat, belum bayar zakat, belum ngapa-ngapa hadirin. Berangkat, Masya Allah tabarakallah, dia gugur di medan jihad tadi. Para sahabat berkata, satu-satunya sahabat yang belum pernah menempelkan jidatnya bersujud di atas muka buminya Allah, tapi sudah masuk surga, ya Usairim ini hadirin. Nah, jaminan hadirin. Kita harus pelihara rasa takut kita. Jangan sampai kita meninggal su'ul khotimah hadirin. Ya. Terakhir sekali saya ingin sampaikan kisah hadirin. Kisah, bukan kisah ya, pesan dari guru saya. Dulu saya waktu belajar di Mesir, saya punya syekh namanya Syekh Nawaitu namanya. Syekh Nawaitu ini namanya agak lucu ya, Nawaitu ya. Syekh Nawaitu ini Masya Allah berpesan. Beliau ini seorang ulama yang sangat dikagumi hadirin ya. Beliau ini pernah merasakan pahit manisnya kehidupan. Yang paling pahit itu adalah beliau dipenjara oleh rezim Mesir 25 tahun hadirin. Bukan karena beliau seorang kriminalis, tapi karena beliau seorang ulama yang ditakuti perkataannya. 25 tahun dipenjara bawah tanah Mesir hadirin, tidak melihat cahaya matahari sama sekali. Lah, kami ikut majelisnya, kemudian beliau ini berkata, masalah hidup seorang hamba di dunia ini hanya satu, kata beliau. Dari semua masalah itu tidak dianggap masalah sama beliau. Masalah hidup itu cuma satu, kata beliau. Apa masalah hidup itu, wahai Syekh? Masalah hidup itu adalah ketika kita nanti di akhirat, kemudian kita tidak diizinkan Allah masuk surga. Itu masalah hidup, kata beliau. Yang lainnya tidak masalah. Ini yang mengucapkan bukan orang yang tidak pernah diuji hadirin. Ini yang mengucapkan orang yang setengah dari hidupnya ada di
penjara bawah tanah hadir. Nggak ngelihat dunia, hiruk pikuk dunia ini, nggak dekem di penjara hadir. Kemudian kok beliau ini setelah bebas ngomong apa? Masalah hidup ini tinggal satu, cuman satu, itu ketika di akhirat kita gagal masuk surga, tidak diizinkan Allah masuk surga. Penyesalan terberat dalam hidup adalah ketika kita tahu luas surga itu seluas langit dan bumi, tapi kita tidak diizinkan oleh Allah melangkahkan kaki kita walau satu jengkal. Itu penyesalan terberat tadi. Maka mari kita pelihara keislaman ini, kita pelihara keimanan ini, ya, dengan cara-cara yang tadi sudah disebutkan oleh para ulama, ya. Kita memohon kepada Allah agar Allah karuniakan kita husnul khatimah, Allah hindarkan kita dari su'ul khatimah. Mari kita tutup majelis ini dengan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Duhai Allah yang Maha menata, duhai Allah yang Maha memberikan jalan-jalan hidayah, ampuni segala kesalahan dan khilaf kami selama ini ya Allah. Berkahi majlis yang Kau takdirkan ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini penghapus dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu yang kami lalui ya Allah. Ampuni sehitam apapun perjalanan hidup yang pernah kami jalani ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabb kami, ampuni segala kedurhakaan kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan ibu bapak kami ya Allah. Berkahi sisa usianya ya Allah. Karuniakan husnul khatimah, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya, jadikan ahli surga, jauhkan dari segala kebinasaan dunia dan akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb kami, karuniakan kepada kami keluarga yang sakinah, keluarga yang lurus istiqamah, keluarga yang mencintai Rasulmu ya Allah, mencintaimu segenap cinta, mencintai Rasulmu segenap cinta. Ya Allah, jauhkan keluarga kami dari segala keburukan dan kebinasaan. Ya Allah ya Rabb kami, titipkan kepada kami putra-putri yang salih salihah, anak keturunan yang hafid hafidhah, yang mengamalkan Al-Qur'an-Mu. Jauhkan dari segala keburukan dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghanina bifadlika amman siwak. Ya Allah, karuniakan kepada kami rizki yang halal dan berkah, jauhkan kami dari yang haram dan syubhat. Ya Allah ya Rabb kami, berkahi jamaah ini ya Allah. Jangan Kau cabut nikmat iman dari diri-diri kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, kami berkumpul di sini ya Allah semata-mata taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami keistiqomahan ya Allah di sisa usia kami ini ya Allah. Jadikan keimanan kami lurus istiqomah. Jika ajal datang menjemput ya Allah, wafatkan kami semuanya husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak
wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb kami, persatukan para ulama. Ya Allah ya Rabb kami, jaga mereka ya Allah. Ya Allah ya rahmat, ya Rabb kami, rahmati mereka ya Allah. Jadikan usia mereka panjang penuh barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup majlis ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.